Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Anda mengatakan, berapa banyak prestise yang tersisa dari permaisuri saya? Permaisuri berbicara perlahan, dan semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-kata itu. Permaisuri, Anda telah tertidur selama ribuan tahun. Alam Suanyin hari ini telah lama melupakan Anda. Orang biasa tidak akan berani mengatakan ini, hanya Yu Chan dan Chen Xianyuan yang berjalan lebih dekat. Apakah itu benar? Jika itu masalahnya, maka beritahu dunia tentang permaisuri saya. Permaisuri menunjukkan senyum dangkal, tetapi pada saat yang sama, semua orang merasakannya. Kekuatan penindas yang tidak disebutkan namanya berasal dari permaisuri. Tekanan ini langsung membuat semua orang berkeringat. Permaisuri, kekuatanmu. Mata menyihir Yu Chan juga berdetak, dan dia menatap permaisuri dengan curiga. Meskipun dia tidak bisa kembali ke puncak, Zhou Yuan yang terbakar terakhir harus bisa membantunya pada akhirnya. Mata indah sang ratu melihat ke sisi yang jauh dengan mata tegas. Meskipun dia dipenuhi luka pedang, dia masih tidak takut pada Xiao Yan, sudut mulutnya. Mengambil sedikit, saya merasa sangat bahagia di hati saya. Permaisuri, meskipun dia adalah reinkarnasi dari Sun Sang, tetapi dalam arti tertentu, dia telah lama berhenti menjadi Sun Sang. Aku khawatir dia tidak dapat memahami perasaanmu padanya, dan itu untuknya, terluka, hampir jatuh, dan sekarang. Yu Chan langsung merasa tidak berharga bagi permaisuri ketika mendengar kata-kata itu, mungkin dia tidak mengerti apa itu cinta sejati. Permaisuri bersedia memberikan segalanya untuk perawatan semua makhluk, ini hanya karena kerinduan dan kekagumannya yang tak ada habisnya untuk perawatan semua makhluk. Jadi bahkan jika dia kehilangan nyawanya, permaisuri tidak akan ragu, dia masih bersikeras pada apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan tidak peduli bagaimana dunia melihatnya, karena tidak peduli apa yang orang lain katakan, penilaian dunia tentang dirinya adalah baik, atau buruk, itu sudah penting. Cinta itu begitu dalam sehingga Anda benar-benar bisa mati untuk pihak lain. Dia adalah Gu Zongsheng. Permaisuri menggelengkan kepalanya, memandang Xiao Yan dengan serius, dan berkata dengan nada yang sangat tegas. Yu Chan tersenyum pahit, dia tidak bisa meyakinkan seorang wanita yang hatinya benar-benar jatuh, karena dia sudah membuktikan segalanya dengan hidupnya. Permaisuri telah mengambil keputusan, dan aku akan mengikuti. Yu Chan berkata, meskipun dia sangat menawan dan genit terhadap Xiao Yan, saat menghadapi permaisuri, Yu Chan masih sangat sopan. Semua orang mengangguk, tidak ada yang memiliki sedikit ketakutan di mata mereka, tetapi mata mereka tegas, dan mereka semua berdiri di belakang permaisuri. Di udara, Xiao Yan kehabisan semua triknya, tapi masih tidak bisa menghentikan pedang dari Xiangyang. Pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan cahaya pedang emas hanya berjarak 10 kaki darinya. Jika cahaya pedang benar-benar jatuh pada daging, bahkan klon dewa asli akan dimusnahkan olehnya. Namun meski begitu, Xiao Yan tetap tidak menghindar, karena dia berjanji akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengambilnya, bahkan jika tubuhnya akan terluka parah, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Cahaya pedang emas berangsur-angsur membesar di mata Xiao Yan, dan semua orang berkeringat dingin untuk Xiao Yan. Apakah permaisuri ingin Jian Xiangyang berhenti? Bahkan jika itu adalah langkah kedua dari keabadian Kaisar, saya khawatir akan sulit untuk mengambil pedangnya, bahkan jika dia tidak mati. Jika dia benar-benar dipotong oleh pedang ini, dia pasti akan terluka parah. Saya membawanya ke sini, karena sekarang, dia harus menghadapi pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, ini adalah harga yang harus dialami untuk menjadi lebih kuat. Ratu menggelengkan kepalanya, dia sepertinya masih percaya bahwa Xiao Yan punya cara untuk menghentikannya. Ada banyak kepercayaan pada Xiao Yan di matanya. Jian Xiangyang, saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik abadi telah musnah. Dilihat dari penampilannya, itu harus menjadi akhir dari kekuatan, dan kekuatannya masih terlalu lemah. Aku takut akan berakhir dengan luka serius. Gu Qiao dan semua orang menggelengkan kepala mereka satu demi satu, sementara Konfusius dan Mencius menunjukkan kegembiraan. Dia sepertinya berharap Xiao Yan akan dipukuli oleh Jian Xiangyang, dan mengingat Xiao Yan disiksa dia sedikit demi sedikit, dia tidak merasa kasihan pada Xiao Yan di hatinya, simpati sedikit pun. Jian Xiangyang, jangan berbelas kasih, potong dia. Kong Meng membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi suaranya sangat rendah. Bagaimanapun, permaisuri ada di samping, dan semua orang bisa melihat bahwa ini adalah milik permaisuri, sayang, dan dia tidak akan mencari kematian. Cahaya pedang emas meraung dan Xiao Yan siap untuk mengambil pedang ketiganya dengan tubuhnya, meskipun dia menghabiskan keterampilan dan kekuatan bertarungnya, dia tidak dapat menghentikan cahaya pedang emas, tetapi dia masih berhasil menghentikannya, melemah setengahnya.
Tentu saja, Xiao Yan memiliki kepercayaan yang cukup pada klon dewa asli dan kekuatan fisiknya sendiri. Apakah anak ini akan menggunakan tubuh fisiknya sebagai pedang ini? Anda bisa mengakui kekalahan, tidak perlu mengadili kematian, kata Jian Xiangyang dingin. Aku bisa mengambilnya. Xiao Yan tiba-tiba menatap Jian Xiangyang, matanya dipenuhi dengan tekad yang tak tertandingi, dan berteriak keras. Dentang. Tapi tepat ketika Xiao Yan sudah menjalankan ki dan kekuatan darah terkuat di tubuhnya dan hendak memblokir pedang dengan tubuhnya, suara tabrakan emas dan besi yang memekakkan telinga terdengar di telinga Xiao Yan, dan kemudian masuk ke telinga orang-orang. Saya melihat bahwa seluruh cahaya pedang emas bergetar hebat, dan cahaya pedang putih muncul entah dari mana, dan itu benar-benar bertabrakan satu sama lain. Cahaya pedang putih bersinar dengan keras, dan setelah kejutan tiba-tiba, saya melihat ledakan cahaya pedang emas Jian Xiangyang, dan itu benar-benar dikalahkan oleh cahaya pedang putih ini. Ilmu pedang orang ini agak panas, tetapi dibandingkan dengan lelaki tua ini, itu masih sedikit lebih buruk. Pada saat yang sama, suara samar dan serak keluar perlahan, Xiao Yan juga tiba-tiba terkejut, dan dia tidak menanggapi untuk sementara. Setelah melihat lebih dekat, sesosok muncul di depannya dalam keadaan kesurupan, membawa kotak pedang, memegang pedang panjang King Feng, membelai janggutnya, dan berkata dengan penuh minat. Dan sosok ini ternyata adalah pendekar pedang gila di Labu Harta Karun. Xiao Yan tidak pernah memanggilnya, tetapi pendekar pedang gila ini mengambil inisiatif untuk mencabut sendiri Labu Dewa Bermata Sembilan, memblokir pukulan ini untuk Xiao Yan. Pada saat pendekar pedang gila muncul, ekspresi acuh tak acuh Jian Xiangyang tiba-tiba berubah, matanya sedikit kental, dan dia melihat pendekar pedang gila yang memegang pedang panjang. Ketika napas dua pendekar pedang kuat yang telah berlatih secara ekstrim bertabrakan, keduanya pertempuran sudah berlangsung. Xiao Yan mendesis dingin, dan tiba-tiba ada ekspresi penasaran di wajahnya. Pendekar pedang gila itu juga seorang ahli pedang, jadi Xiao Yan juga penasaran pedang siapa yang lebih kuat, pendekar gila atau Jian Xiangyang. Namun, kalimat berikutnya dari pendekar pedang gila itu sepertinya menggambarkan masalahnya. Jika kamu mengambil ketiga pedangku, aku akan mengajarimu cara kendo, bagaimana dengan itu? Pendekar pedang gila itu tersenyum dan memandang Jian Xiangyang, dan niat pedang yang kuat meresapi pendekar pedang gila itu. Meskipun Xiao Yan tidak mengerti arti pedang, dia bisa melihat kekuatan kedua belah pihak, wajah Jian Xiangyang serius, dan dia segera mengepalkan tinjunya ke pendekar pedang gila itu. Sungguh niat pedang yang kuat, geng pedang surgawi Dao Jian Xiangyang, maka senior Lao akan mengajarinya. Seluruh situasi pertempuran segera berubah secara dramatis. Xiao Yan tersenyum kecut, pertempuran semacam ini sepertinya bukan milik semut seperti dia lagi. Menyaksikan pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik juga harus mendapat banyak manfaat. Tapi Xiao Yan mengerti bahwa jika pendekar pedang gila itu tidak menahan pedangnya sekarang, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan menderita luka yang sangat serius. Alasan mengapa pendekar pedang gila itu akan menyerang mungkin karena dia merasa bahwa Xiao Yan tidak bisa mengambilnya sama sekali. Faktanya, pada saat cahaya pedang akan mendekat, Xiao Yan benar-benar merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Jika pendekar pedang gila itu tidak muncul, itu pasti akan menjadi cedera serius. Xiao Yan juga terkejut di dalam hatinya, dia telah bertarung melawan Jian Xiangyang sebelumnya, tetapi dia tidak berharap Jian Xiangyang begitu kuat sehingga Xiao Yan tidak bisa menebak kekuatan sebenarnya dari Jian Xiangyang. Di udara, pendekar pedang gila itu perlahan mengangkat tangannya, menutupi matanya dengan kain putih, dan sekarang dia menghadap permaisuri dan kerumunan, dan pedang panjang di tangannya diarahkan ke kerumunan. Geng pedang surgawi Dao, geng pedangmu tidak layak untuk kata surga. Jika kamu mengambil tiga pedangku, aku bisa menunjukkan kepadamu apa geng pedang Tian Dao yang sebenarnya. Pendekar pedang gila itu berkata perlahan, kata-katanya mendominasi, tapi sepertinya indera arahnya sedikit lebih buruk. Senior, arahnya salah. Xiao Yan berkata cepat dengan suara rendah. Oh, hehe, maafkan aku, aku buta. Pendekar pedang gila itu menggaruk kepalanya dan tertawa dua kali, lalu berbalik dan mengarahkan pedangnya ke Jian Xiangyang. Ini benar-benar buta, gumam Xiao Yan sambil tersenyum masam. Memanggil. Pendekar pedang gila itu mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan geng pedang putih naik ke langit. Seluruh kekosongan itu seperti danau, dan langsung dibagi menjadi dua bagian. Jian Xiangyang juga terguncang, dan pedang panjang di belakangnya tiba-tiba terhunus dengan suara nyaring, dan kemudian tubuhnya mengikuti pedang panjang, meraih pedang yang terhunus, dan kemudian menebas. Geng pedang emas juga memiliki aura yang kuat, dan tersapu dengan raungan. Dentang. Kedua pedang itu bertabrakan dengan keras. Ledakan. Cahaya pedang bergetar, dan seluruh kekosongan bergetar. Pada saat ini, geng pedang emas Jian Xiangyang, yang tampaknya sangat kuat, runtuh dalam sekejap setelah keduanya saling menabrak.
Cahaya pedang putih bersiul, langsung menusuk Jian Xiangyang, dan tanda pedang mengalir melalui daging muncul di seluruh dada. Detik berikutnya, darah menyembur. Jian Xiangyang menyemburkan seteguk darah, dan pedang panjang di tangannya patah menjadi dua bagian. Hanya karena ini, beraninya kau menyebut dirimu geng pedang Dao Surgawi. Pendekar pedang gila itu berkata datar, wajah Jian Xiangyang sangat pucat, dan kerusakan dagingnya belum final. Yang benar-benar memotong pedang ini adalah pedangnya. Pendekar pedang gila itu melepaskan telapak tangannya, dan pedang panjang di tangannya terbang kembali ke kotak pedang secara otomatis. Lalu dia menoleh, ekspresi acuh tak acuhnya tiba-tiba berubah menjadi senyum main-main. Wah, apakah kamu masih puas? Kata pendekar pedang gila itu sambil tersenyum. Xiao Yan tertegun sejenak, dan setelah waktu yang lama, pendekar pedang gila ini membelanya. Terima kasih banyak, senior, saya berinisiatif untuk meminta nasihatnya, tapi kali ini saya tiba-tiba. Xiao Yan tersenyum pahit, awalnya dia meminta saran Jian Xiangyang. Setelah pendekar pedang gila itu muncul, dia langsung melukai Jian Xiangyang, tetapi Xiao Yan menjadi orang berdosa. Jika dia sedikit cerdas, pedangku sudah cukup untuk dia pahami selama 1000 tahun. Pendekar pedang gila itu berkata dengan mendengus dingin. Pada saat ini, pedang ujung jauh Xiangyang menyeka darah dari sudut mulutnya, napasnya cemberut, dia mengayunkan tubuhnya, dan menatap pendekar pedang gila itu. Terima kasih atas saranmu, senior. Meskipun dia dipukuli oleh pendekar pedang gila, Jian Xiangyang tampaknya mendapat banyak manfaat. Jika kamu dapat memahami 30% dengan jelas, kamu pasti akan memiliki terobosan lain dalam ilmu pedang. Pendekar pedang gila itu juga bergumam. Kamu tidak bisa mengambil salah satu pedangku, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengambil pedang kedua dan ketigaku. Setelah pendekar pedang gila itu selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang. Xiao Yan terkejut, ternyata mereka tidak perlu mengundang mereka sendiri, mereka juga bisa keluar dari labuh harta karun sendiri. Tentu saja, yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah kekuatan pendekar pedang gila. Xiao Yan berpikir bahwa kekuatan pendekar pedang gila seharusnya hanya tentang langkah pertama dari Kaisar Abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa pendekar pedang gila akan begitu kuat. Dilihat dari trik Fang Kai dan Jian Xiangyang, saya khawatir kekuatan pendekar pedang gila itu bahkan bukan langkah kedua dari keabadian Kaisar. Adapun kekuatan spesifik, Xiao Yan tidak bisa menebaknya. Jika aku mengetahuinya lebih awal, seharusnya aku meminta pendekar pedang gila itu untuk membunuh beberapa raja roh di surga dan istana manusia, bahkan mungkin 2, Xiao Yan tersenyum pahit. Sekarang sepertinya Xiao Yan meremehkan kekuatan mereka. Xiao Yan perlahan datang ke Jian Xiangyang, menggenggam tangannya dan mengepalkan tangannya meminta maaf. Senior, aku benar-benar minta maaf, aku tidak membiarkan dia menembak. Tanda pedang dada Jian Xiangyang perlahan-lahan sembuh, tetapi belum sepenuhnya sembuh, tetapi meninggalkan bekas pedang yang jelas di dadanya. Saya telah mandek selama ribuan tahun, pedang ini sangat bermanfaat bagi saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada senior, kata Jian Xiangyang perlahan, menunjukkan bahwa Xiao Yan tidak perlu meminta maaf, pedang gila ini pendekar pedang ini sangat membantu Jian Xiangyang. Kekuatan fisikmu hampir tidak bisa menandingi langkah kedua dari keabadian Kaisar, tetapi jika kamu menghadapi langkah kedua yang lebih kuat dari keabadian Kaisar, kamu masih sedikit meregang, kata Jian Xiangyang, ketika dia menatap Xiao Yan, matanya masih sama seperti sebelumnya bukannya dia memandang rendah Xiao Yan, tapi sepertinya dia selalu memiliki karakter dan ekspresi seperti ini. Dingin seperti pedang. Terima kasih senior atas saranmu, masih ada banyak ruang untuk peningkatan kekuatan fisik. Xiao Yan mengangguk dengan kepalan tangan terkepal. Tubuh abadi itu, apakah itu dewamu atau tiruannya? Bahkan Jian Xiangyang tidak tahu yang mana dewa Xiao Yan. Tubuh abadi ini adalah avatarku. Xiao Yan menjawab, Jian Xiangyang juga menatap Xiao Yan dengan heran, ini jarang terjadi, avatarnya lebih kuat dari tubuh utama, dan lebih dari sedikit lebih kuat. Saya sangat ingin tahu bagaimana Anda mendapatkan tubuh abadi yang kuat ini. Tampaknya masih banyak ruang untuk perbaikan. Jian Xiangyang berkata perlahan, dan kemudian menatap dewa Xiao Yan. Adapun dewa Anda, masih ada jalan panjang dalam budidaya Genesis Qi. Ada banyak peluang dan keberuntungan di dunia kuno Suanyin. Jika Anda ingin meningkatkan warisan Genesis Qi Anda, ada beberapa tempat yang dapat Anda coba. Jian Xiangyang melanjutkan, sepertinya pedang pendekar pedang gila tadi membuat Jian Xiangyang ingin membantu Xiao Yan dari lubuk hatinya. Saya juga meminta nasihat para senior. Xiao Yan juga sangat rendah hati, mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Tapi sebelum itu, Anda harus mengakui bahwa itu belum tentu merupakan hal yang baik bahwa klon terlalu kuat dari dewa. Jika Anda benar-benar ingin dewa menjadi lebih kuat, Anda tidak dapat mengandalkan klon abadi Anda begitu banyak,
Jika tidak, kamu bisa apakah atau tidak untuk menembus keabadian adalah sebuah pertanyaan. Jian Xiangyang memandang Xiao Yan dan berkata dengan serius.